teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pendidikan agama Buddha dan budi pekerti kelas 7, bab 7, hak dan kewajiban moral. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama hak dan kewajiban, yang kedua hak dan kewajiban sebagai individu dan anggota masyarakat, yang ketiga jalan bodhisattva sebagai hak dan kewajiban moral umat Buddha, yang keempat cita-cita luhur dan tekad kuat bodhisattva menuju pencerahan sempurna, yang kelima perilaku yang mencerminkan jalan bodhisattva sebagai bentuk kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan yang benar menurut hukum atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak seseorang sejak lahir yang pertama kali adalah hak untuk hidup. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban harus kita laksanakan jika kita diberikan tanggung jawab suatu pekerjaan. Dalam Sigaloada Sutta ada 6 arah dalam penghormatan. Yang pertama adalah ayah dan ibu atau orang tua, yaitu dilambangkan arah timur. Yang kedua kepada guru dilambangkan arah selatan. Yang ketiga kepada istri dan anak dilambangkan ke arah barat. Yang keempat kepada sahabat dilambangkan ke arah utara. Yang kelima kepada pelayan atau pembantu, yaitu diarahkan atau dilambangkan ke arah bawah. Yang keenam kepada para petapa dilambangkan ke arah atas. Hak dan kewajiban sebagai individu dan anggota masyarakat. Hak dan kewajiban dalam keluarga. Merawat dan menunjang kehidupan orang tua, timbal baliknya dirawat dan disayangi ketika sakit dan lanjut usia, dan dipenuhi kebutuhan oleh anaknya. Yang kedua, mencegah dan menasihati agar anaknya tidak berbuat jahat. Timbal baliknya, mendapatkan perhatian dan kasih sayang, dinasehati ketika berbuat kesalahan. Lalu, hak dan kewajiban anggota masyarakat. Yang pertama adalah berdiri dari tempat duduk untuk memberikan hormat. Timbal baliknya, mendapatkan penghormatan dan sikap ramah dari para siswanya. Yang berikutnya, melatih siswanya sesuai dengan keahlian, lalu mendapatkan pendidikan dan keahlian yang sesuai. Berikutnya, murah hati dan suka menolong. Timbal baliknya, ditolong ketika kesusahan. Yang terakhir, melindungi individu atau anggota keluarga ketika tidak terjaga. Timbal baliknya, mendapatkan keamanan bersama dalam lingkungannya. Nah, ini ada hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia, yaitu contohnya mendapatkan perlindungan hukum. Nah, timbal baliknya yang kita dapat aktif dalam peran serta menjaga, membela, dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan bodhisattva sebagai hak dan kewajiban moral umat. Yang pertama adalah Avalokitesvara atau Kwaim Pusat. Avalokitesvara adalah bodhisattva yang penuh cinta kasih dan penolong makhluk yang menderita. Yang kedua, Kistigarbha, bodhisattva yang bertekad menolong makhluk terlahir di alam neraka. Terus yang ketiga, Manjusri, bodhisattva yang melambangkan kecerdasan, dikenal sebagai Pangeran Dharma. Yang keempat, Samatrabhadra, bodhisattva yang melambangkan meditasi. Lalu yang kelima, Vajrapani, bodhisattva yang melambangkan kekuatan. Lalu yang keenam, bodhisattva Tara, yaitu bodhisattva yang umumnya lebih dikenal dalam Buddhisme Tibet. Nah, yang selanjutnya adalah bodhisattva Siddhartha, bodhisattva yang telah mencapai Buddha, yaitu Buddha Gautama. Yang terakhir adalah Maitreya, yaitu bodhisattva atau Buddha yang akan datang. Nah, ini ada 3 kelompok bodhisattva. Yang pertama adalah bodhisattva yang memiliki keyakinan kuat atau Saddadika bodhisattva. Ia belajar menjadi siswa Buddha dan belajar dari Sama Sambuddha. Setelah mencapai Buddha, ia disebut Sawaka Buddha. Lalu yang kedua adalah bodhisattva yang memiliki semangat kuat atau disebut
Wirya Dika Bodhisatwa. Mencapai Buddha dengan mengutamakan semangat dalam belajar, berbuat kebajikan, dan menolong makhluk lain menderita. Setelah mencapai Buddha, ia disebut Paceka Buddha. Lalu yang ketiga ada Bodhisatwa yang memiliki kebijaksanaan kuat atau Panya Dika Bodhisatwa. Mencapai Buddha dengan kemampuan sendiri dalam mencapai Buddha. Setelah mencapai Buddha, ia disebut sama Sang Buddha. Nah, lalu ada cita-cita luhur dan tekad kuat Bodhisatwa menuju pencerahan sempurna. Nah, itu ada 10 sifat-sifat luhur atau paramita. Yang pertama itu adalah bermurah hati dengan cara beramal atau berderma, yang kita sebut adalah dana. Terus yang kedua, memiliki moralitas yang baik atau sila. Yang ketiga, terbebas dari nafsu indria atau nekama. Lalu yang keempat, memiliki kebijaksanaan atau panya. Yang kelima, memiliki semangat atau wirya. Yang keenam, memiliki kesabaran atau kanti. Yang ketujuh, menjunjung kebenaran atau saca. Yang kedelapan, memiliki tekad yang kuat dan mantap atau aditana. Yang kesembilan, memiliki cinta kasih universal atau metta. Yang kesepuluh, memiliki keseimbangan batin atau upeka. Lalu ada tekad yang di hadapan sama Sang Buddha, ada 8 syarat. Nah, itu yang pertama adalah terlahir sebagai manusia. Yang kedua, seorang laki-laki. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjadi arahat pada kehidupan itu. Lalu yang keempat, sebagai petapa pada saat menyatakan tekad. Terus yang kelima, tekadnya dinyatakan di depan sama Sang Buddha. Yang keenam, sudah mencapai tingkat-tingkat jana. Yang ketujuh, bersedia mengorbankan segala sesuatu termasuk dirinya. Yang terakhir, pernyataannya teguh dan tidak tergoyahkan. Nah, perilaku yang mencerminkan jalan Bodhisatwa sebagai bentuk kewajiban warga negara. Nah, itu ada macam-macam perbuatan mencerminkan Bodhisatwa. Itu yang pertama, suka memberi, beramal, menolong atau berdana kepada makhluk lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, memiliki moralitas, etika, perbuatan, ucapan, dan kehidupan yang benar atau sila. Yang ketiga, mengembangkan pikiran yang baik dan selalu sadar atau bawana. Yang keempat, rendah hati, hormat, dan tidak sombong atau apacayana. Yang kelima, berbakti dan bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan atau weya waca. Yang keenam, suka berbagi kebahagiaan terhadap orang lain dan makhluk lain, tidak mementingkan diri sendiri atau patidana. Yang ketujuh, bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain dan makhluk lain, tidak merasa iri hati atau patanur modana. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Nah, itu tadi adalah materi dari kelas 7 untuk bab 7. Thank you. Namo Buddhaya.